Gempar, seorang wanita hamil setelah mandi di sungai. Ternyata anak Raja Jin. Sebuah cerita yang diangkat dari cerita rakyat, berasal dari desa Panawangan. Sebuah desa terpencil di kaki gunung, dikelilingi hutan lebat dan sungai bernama Sungai Wening. Sungai ini dipercaya sebagai tempat keramat, tempat bersemayamnya Raja Siluman Air, yang konon dahulu mencintai manusia. Kabut pagi menggantung tipis di atas permukaan Sungai Wening, memantulkan kilau matahari yang menembus di sela-sela pohon yang lebat. Airnya bening, mengalir tenang, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri. Di tepi sungai, seorang gadis muda mencuci pakaian bernama Ayu Larasati. Berusia 18 tahun, rambutnya panjang terurai, matanya bening seperti embun pagi. Suaranya lembut, jenandung lagu lama, lagu yang dia dengar sejak kecil dari almarhum neneknya. Air yang tenang bukan berarti tak dalam. Di bawahnya rahasia disimpan diam-diam. Ayo, cepat selesai. Ibu mau ke ladang sebentar lagi, teriak Nyai Ratmi dari kejauhan. Iya bu, sahut Ayu sambil tersenyum kecil. Ia menyukai pagi hari di sungai ini. Sepi, damai, jauh dari keramaian warga yang kadang terlalu cerewet dengan adat dan larangan. Tapi Sungai Wening bukan sekedar sungai biasa. Sejak dulu ada aturan yang tak tertulis. Seperti jangan mandi di Sungai Wening setelah senja. Jangan bersuara keras di dekat airnya. Dan jangan pernah bernyanyi sendirian saat bulan purnama. Ayu tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk kayu di pinggiran desa Panawangan. Hanya berdua sejak ayahnya meninggal karena terseret arus sungai saat Ayu masih kecil. Namun tak ada yang mencurigakan dari hidup mereka. Mereka rajin ke ladang. Ayu membantu tetangga menjahit atau mencuci, dan ia menjadi gadis yang disukai banyak orang, kecuali satu hal, yaitu Ayu kerap melamun sendiri di tepi sungai. Anak itu terlalu betah dekat Sungai Wening, gumam beberapa warga. Iya, mirip almarhum ayahnya, suka melanggar larangan, sahut warga yang lain. Tetapi Ayu bukan pembangkang. Ia hanya merasa sungai itu seakan memanggilnya. Saat air mengalir, ia merasa tenang. Seperti ada suara lembut, lirih yang menyambutnya. Tapi ia tak pernah bercerita kepada siapapun. Bahkan kepada Bayu, sahabat masa kecil yang kini mulai sering menatapnya dengan cara yang berbeda. Sore itu, Ayu mengambil air untuk memasak. Matahari mulai condong ke barat. Langit oranye berkilau di atas permukaan sungai. Ia mendekat, menyendok air dan tanpa sadar berhenti bernyanyi pelan. Dan dari dalam air, seolah gema dari dasar sungai, keluar suara lelaki yang ikut bernyanyi dengan bait yang sama. Air yang tenang bukan berarti tak dalam. Ayu terkejut, menjatuhkan kendi ke tanah. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Hutan di seberang pun tidak ada jejak manusia. Ia merinding, tapi anehnya dia tidak merasa takut. Seperti suara lembut, hangat, akrab. Dan saat ia menunduk kembali ke permukaan sungai, ia melihat sesuatu. Sepasang mata menatap dari dalam air. Ayu berdiri mematung di tepi Sungai Wening. Air dingin membasahi ujung jarinya, tapi tubuhnya terasa panas, seolah demam. Mata itu, sepasang mata berwarna perak kehijauan, seperti sisik ikan yang terkena cahaya matahari, masih menatapnya dari bawah permukaan air.
Namun dalam sekejap mata itu lenyap. Air bergelombang pelan dan yang tertinggal hanya bayangannya sendiri. Itu bukan mimpi, gumamnya pelan. Hampir tak bersuara. Ayu menggigit bibir, mencoba mengabaikan rasa berdebar di dadanya. Ia mengambil kembali kendi yang telah pecah, lalu pulang tanpa menoleh ke belakang. Tapi sepanjang jalan, suara itu, suara lelaki asing yang menyanyikan lagu tua bersamanya, terus terngiang di telinganya. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di atas langit desa Panawangan. Ayu gelisah di atas tikar tidurnya. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan jendela kayu kamarnya berderit meski tidak ada angin. Jam sudah melewati tengah malam saat ia terbangun. Ada suara air di dalam rumah. Dengan langkah pelan, Ayu berjalan ke dapur, tempayam tempat menyimpan air yang biasa diisi dari Sungai Wening. Bergetar halus, dan dari permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Ayu terpaku. Lalu terdengar suara lembut dari dalam yang menggema. "Kau memanggilku, Ayu Larasati." Ayu terhempas ke belakang. Suara itu bukan datang dari pintu ataupun jendela. Ia keluar dari air. Bukan suara seram seperti jin atau setan. Ini suara seseorang yang nyata. Pria, tapi bukan manusia. Air dari tempayam naik pelan, membentuk gelombang seperti tangan, lalu mendadak tenang kembali. Di antara air yang jernih, sesosok wajah samar-samar terlihat, yaitu Prabu Sagara. Wajah tampan, rambut panjang tergerai seperti ganggang laut, dan mata yang tadi sore ia lihat di sungai. "Siapa kau?" tanya Ayu dengan suara gemetar. "Aku adalah pemilik air yang kau bernyanyi tadi. Aku mendengarmu sejak malam pertama kau bersenandung di sungai. Aku telah menunggu selama 100 tahun. Ayu menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya berat. "Kau akan tahu, Ayu, kenapa aku datang padamu. Kenapa sungai ini menyukai suaramu." Lalu, suara itu menghilang. Air di tempayung berhenti bergoyang. Ayu terduduk lemas di lantai dapur, mencoba membedakan apakah semua ini nyata ataukah mimpi buruk. Keesokan paginya, Ayu tampak pucat menyapu halaman rumah. Nyai Ratmi memperhatikan dari beranda. "Kamu sakit?" tanya sang ibu. Ayu menggeleng, tapi ia tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Bagaimana bisa ia menceritakan bahwa air di dapur dapat berbicara? Bahwa seseorang memanggil namanya dari dalam tempayan. Dan saat ia menunduk untuk mengambil air, ia tak bisa menahan perasaan aneh itu. Perasaan bahwa seseorang sedang menunggunya. Malam ketiga setelah suara itu muncul, Ayu tak bisa tidur. Tatapan mata dari dasar sungai dan suara yang keluar dari tempayan air membuat pikiran terus berputar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi di setiap kali ia menutup mata, suara itu akan kembali. "Aku telah menunggu 100 tahun. Esoknya, Ayu pergi ke ladang seperti biasa bersama ibunya. Tetapi langkahnya terasa berat. Ia merasa seolah sungai memanggilnya. Dan pada senja itu, seketika Nyai Ratmi pergi ke rumah tetangga untuk pertemuan adat. Ayu melihat keluar jendela, langit mulai oranye, hari hampir gelap. Dan itulah saat larangan itu muncul dalam benaknya. Jangan mandi di Sungai Wening setelah senja, dan jangan bernyanyi saat bulan purnama. Tapi dorongan dari dalam dirinya terasa lebih kuat. Dari rasa takutnya, ia ingin tahu. Ia ingin melihat sosok itu lagi.
Ia ingin memastikan bahwa semuanya bukan mimpi. Ayu mengenakan selendang, membawa kain untuk mencuci dan melangkah diam-diam ke arah sungai. Langit gelap keunguan, kabut mulai turun dari lereng bukit, dan pepohonan berdesir pelan seperti berbisik, "Jangan, jangan." Namun Ayu tetap berjalan. Kakinya menyentuh air sungai Wening, dingin tapi menyenangkan. Lalu ia mulai bernyanyi pelan, sama seperti biasa lagu yang diwariskan oleh neneknya. Air yang tenang bukan berarti tak dalam, di bawahnya rahasia disimpan diam-diam. Dan tiba-tiba air bergetar, gelombang kecil muncul meski tak ada angin. Kemudian muncul siluet seorang pria berdiri di atas air. Wajahnya bercahaya redup oleh sinar bulan. Rambutnya panjang, memakai pakaian putih bersulam perak, dan sorot mata. Itu dia, Prabu Sagara. "Kau datang." Suaranya bergaung lembut seperti gema air terjun di dalam gua. Ayu tak bisa berkata-kata. Matanya membesar, mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. "Kau telah melanggar adat, Ayu. Tapi bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena hatimu sendiri yang mencari jawaban." Dan Ayu pun akhirnya bersuara. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?" Prabu Sagara melangkah mendekat. Tapi air sungai di bawah kakinya tetap jernih. Ia tak menyentuh permukaan air. "Aku adalah raja yang dulu mencintai seseorang manusia. Tapi cintaku dikhianati. Kutukanku dimulai pada saat darah manusia mengalir karena pengkhianatan. Dan hanya suara murni dari hati yang tulus yang bisa membebaskanku. Dan kau, Ayu Larasati, adalah suara itu." Ayu menggeleng panik. Aku hanya gadis biasa. Aku tak tahu apa-apa." "Tapi kau tak biasa. Di dalam darahmu mengalir garis yang terhubung denganku. Kau adalah keturunan dari wanita yang aku cintai," jawab sang Prabu Sagara. Ayu berlari dari tepi sungai. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Ia tak sempat bertanya lebih banyak. Ia merasa takut. Terlalu takut untuk menerima apa yang didengarnya. Tapi malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah istana kristal dari dalam air. Semua dinding berkilau. Dan di hadapannya, Prabu Sagara duduk di singgasana air. Menatapnya dengan senyum yang menyedihkan. "Kau sudah membuka pintu yang tertutup selama 100 tahun, Ayu. Sekarang, kau tak bisa berpaling lagi." Hari berikutnya, langit desa Panawangan tampak berbeda. Awan mendung menggantung berat, meskipun belum musim hujan. Udara terasa lembab, pengap, seolah ada sesuatu yang menahan di angkasa. Burung-burung tidak bernyanyi. Bahkan, anjing penjaga desa menolak keluar dari kandangnya. Nyai Ratmi memandangi langit berbeda di rumahnya. Ia menggenggam kalung batu hijau warisan leluhur. Wajahnya murung. "Ada yang berubah. Aku bisa merasakannya," gumamnya pelan. Di dalam rumah, Ayu duduk diam. Matanya kosong menatap lantai. Wajahnya pucat. Tubuhnya lemas, tapi bukan karena sakit fisik. Ia masih bisa mendengar gema suara itu di kepalanya. "Kau adalah keturunan wanita yang dulu aku cintai." Di warung kopi desa, para lelaki mulai membicarakan hal-hal yang aneh terjadi. "Semalam aku melihat kabut turun dari sungai ke pematang sawah. Iya, air sumur di rumahku keruh, padahal biasanya jernih. Ini pasti pertanda buruk. Mungkin ada yang melanggar larangan